Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama kami di HB Official. Kami akan membahas tentang isu hangat hari ini terkait aksi demonstrasi BEM se-Indonesia terkait beberapa tuntutan yang mungkin akan kami tanyakan kepada tanggapan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Batam yang terkait aksi unjuk rasa mahasiswa se-Indonesia ini. Kira-kira apa tanggapannya, kita mau tahu dulu nih. Jadi gimana nih Ketua, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat datang di podcast kami yang kedua kali. Dan hari ini memang ini adalah hal penting yang perlu kita bahas di sini karena terkait kedaulatan negeri juga. Karena ini kan menyangkut ada beberapa isu yang memang mungkin kurang diangkat ya, tapi ada beberapa purnawirawan yang sudah membuka suara, tapi itu mungkin nanti di ajang selanjutnya kita bahas. Tapi kita bahas hari ini bahwasanya aksi unjuk rasa mahasiswa baik di setiap daerah ya, provinsi hingga ke Istana Presiden ya, terkait beberapa tuntutan, maka hari ini kita akan bahas seputar itu saja dulu karena yang lain-lain mungkin kita belum pelajari. Oke, ini Ketua, bagaimana pandangan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Batam terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa se-Indonesia hari ini tepat pada tanggal 11 April 2022 ini? Kalau gerakan mahasiswa ini sesuatu yang sangat positif, ini luar biasa, dan momentum untuk masyarakat, rakyat Indonesia menyampaikan aspirasinya. Dan alhamdulillah sekarang mahasiswa mewakili, mendengarkan suara rakyat, menyampaikan apa yang menjadi pesan, kesan, dan keluh dari rakyat Indonesia. Dan momentum adanya isu 3 periode yang digalang-galang oleh pihak istana, nah ini memancing emosi, amarah dari mahasiswa yang hari ini menganggap bahwa Presiden Jokowi setelah hampir 10 tahun berjalan atau 2 periode ini itu dianggap gagal, sehingga ruang politik mahasiswa tentu dengan aksi demonstrasi menyampaikan pesan dan amanahnya. Tidak ada ruang untuk mahasiswa untuk menyampaikan pesan dan ruang kecuali dalam dialog-dialog terbuka dan aksi-aksi terbuka seperti ini. Dan saya pikir mahasiswa layak hari ini menjadi pahlawan di negeri ini ketika sudah bisa dan berani turun ke jalan menyampaikan aspirasi, harapan masyarakat Indonesia. Ya, kita lihat saja bagaimana kepemimpinan Jokowi pada hari ini dari periode pertama dan periode kedua, ya dengan bermacam ragam pandangan dan perspektif masyarakat, ada yang pro dan kontra, ada yang mengatakan berhasil, ada yang mengatakan tidak. Tapi fakta yang tidak bisa dipungkiri pada hari ini, persoalan misalnya ekonomi, bagaimana masyarakat yang hari ini dihadapi dengan kondisi yang sangat buruk. Misalnya kelangkaan minyak goreng baru-baru ini yang kemudian berefek kepada kenaikan harga BBM ya. Harga minyak goreng. Minyak goreng. Ini kebutuhan mak-mak ini, kebutuhan iya, betul, ya. Hari-hari ibu-ibu rumah tangga ini. Yang ya sangat naif, kemudian kelangkaan di beberapa stok, kemudian tiba-tiba naik. Baru kemudian muncul hari ini, beberapa hari yang lalu, itu BBM solar langka. Dan harga Pertalite naik lagi. Dan kita lihat dulu bagaimana naiknya harga BBM premium, jenis premium. Kemudian hari ini beberapa pom bensin sudah tidak menyediakan lagi premium. Itu standarnya Pertalite. Tapi isu-isunya kan Pertalite mau diganti ke Pertamax semua. Nah, ini kita hanya sekedar isu ya. Itu jangan sekedar isu. terjebak dalam isu. Paling tidak fakta yang hari ini
itu bukan hanya persoalan harga sembako yang naik, tapi periodenya pun akan dinaikin gitu. Ini ancaman ya, menurut mahasiswa barangkali ini ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Bukan hanya persoalan ekonomi, tapi ini adalah inkonstitusional. Jadi tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 gitu. Ini tidak sesuai, dan bahkan ada satu Menkom yang mengatakan bahwa akan salah satu pejabat negara yang mengatakan akan merevisi undang-undang dengan semudahnya gitu, dengan sekilasnya dia ketika ada kebutuhan lalu kemudian langsung main revisi gitu ya, merevisi atau mengamandemen undang-undang. Ini luar biasa aneh dan nyata gitu. Dan ini mahasiswa luar biasa dari sepelosok Indonesia, dari kota, dusun, dari semua kampus itu bergerak. Dan saya pikir tidak perlu kita berpikir untuk berandai-andai ya, berandai-andai mungkin ada kepentingan politik, kemudian ada titipan-titipan para stakeholder gitu, para misalnya orang-orang yang mau menjadi pemimpin ke depan gitu. Kita sampingkan dulu adanya pesanan-pesanan politik, kita sampingkan dulu adanya isu-isu yang mungkin sekarang banyak tokoh-tokoh yang dicantumkan namanya gitu terlibat dalam aksi ini gitu. Kita sampingkan dulu, kita lihat persoalan substansinya bahwa hari ini masyarakat, rakyat Indonesia secara ekonomi mengalami penurunan. Dari kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara global barangkali kalau bicara badan statistik misalnya itu bisa aja dimanipulasi. Tapi fakta hari ini banyak masyarakat yang menjerit persoalan kenaikan harga dan sebagainya. Keberadaan pemerintah ataupun eksekutif maupun legislatif tidak memberikan hal yang positif untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat Indonesia gitu. Dan mahasiswa dengan kapasitas intelektualnya, dengan kapasitas masanya, dengan keberaniannya, dia sesuatu momen harus turun untuk menuntut ini. Dan kita harus review juga bagaimana misalnya aksi 212. Itu seakan-akan kadang kita merindukan loh, ini kapan lagi mahasiswa turun sebagaimana masa-masa reformasi gitu. Pada tahun 98 misalnya. Dan pada masa-masa Orde dulu gitu. Itu kan mahasiswa yang menggoyangkan kepemimpinan gitu. Ya tapi kan zaman 98 itu kan ya banyak juga yang korban, ibarat mahasiswa mati di negeri sendiri seperti itu. Ya waktu itu memang kita masih sudah mengerti lah ya waktu aksi tahun 98 memang banyak makan korban juga. Ibarat ya mahasiswa itu banyak mati di negeri sendiri, mati dan tanpa ada peperangan, sedangkan Indonesia sudah merdeka seperti itu. Nah, apalagi kemarin di beberapa tahun yang lalu ya pernah juga terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran juga. Itu juga banyak juga makan korban, termasuk ada salah satu kadernya IMM juga tewas ya, tertembak ya, terkena peluru. Itu pun seperti itu. Kemudian aksi 212 juga banyak juga para ulama yang tersiram ya gas air mata. Dan hari ini mahasiswa turun ya, mudah-mudahan ya tidak terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah kita melihat di beberapa video, kemudian media-media yang publis hari ini bahwasanya para purnawirawan, para TNI sangat mendukung dengan aksi unjuk rasa mahasiswa. Ya, kita sangat berharap bahwa penegak hukum, kepolisian, TNI itu betul-betul dia mengawal sistem demokrasi kita gitu. Tidak melakukan represif terhadap masa aksi, baik mahasiswa, ibu-ibu, buruh dan sebagainya. Dan harus menunjukkan etika yang harmonis gitu. Bagaimana dia bisa menjaga kedaulatan Indonesia itu, demokrasi Indonesia itu betul-betul sesuai dengan amanah undang-undang gitu. Dan tentu juga kita juga berharap kepada mahasiswa dan para massa aksi yang turun itu tidak melakukan anarkis. Yang namanya anarkis itu merusak dan sebagainya dan akan mengganggu fasilitas yang ada. Dan tentu demonstrasi ini kan punya banyak efek gitu. Baik efek misalnya persoalan kemacetan, persoalan rawan konflik, gap, chaos dan sebagainya.
Namun substansinya kan tidak kita lihat bahwa ada kemacetan sebagainya, itu bukan dilihat dari hal yang mungkin dampak yang mungkin tidak signifikan, tapi substansinya. Kenapa mahasiswa, kenapa masa aksi, kenapa emak-emak, kenapa buru-buru aksi, kenapa para ulama aksi, demonstrasi? Karena ada sesuatu pesan dan amanah undang-undang, ada harapan dan keinginan rakyat Indonesia itu tidak terpenuhi, tidak diajawantahkan oleh pemimpin kita, oleh presiden atau pemerintah. Nah tentu dengan melalui mekanisme komunikasi, mulai misalnya secara persuasif, negosiasi, bahwasanya aksi demonstrasi itu adalah ending dari negosiasi dan komunikasi yang persuasif tadi. Ketika dilakukan dialog secara terbuka, seminar, pesan-pesan dan sebagainya dalam televisi dan sebagainya, kemudian tidak menggerakkan hati para penguasa hari ini untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi tuntutan rakyat, apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, tentu jalur satu-satunya untuk terpenuhinya tuntutan itu adalah melakukan aksi demonstrasi. Ya kita hari ini bisa lihat walaupun sistem presidensial misalnya, kemudian ada sistem parlementer, bahwasanya suara-suara dewan, suara-suara di legislatif, suara-suara partai politik itu tidak senada dengan suara hati masyarakat gitu. Ini persoalannya. Harusnya ada partai-partai ataupun legislatif itu bersama dengan rakyat, betul-betul menggali, mendampingi, mengayomi, dan betul-betul menelang apa persoalan di masyarakat, di publik itu. Berarti beda beda penyampaian, beda pengaplikasian anggota dewan ketika mau caleg. Ya, ini persoalan nih. Jadi mudah-mudahan kita ada aktivis yang betul-betul dia jadi dari tangan aktivis lah, dari masyarakat, dia pure menjadi anggota dewan tanpa ada embel-embel, dan kemudian dia bisa menyuarakan ke eksekutif gitu. Oke, mantap, luar biasa. Jadi ini harus dan saya lihat hari ini bahwasanya mahasiswa BEM NUS kemudian BEM SI ini menyuarakan sebenarnya substansinya kepada lembaga legislatif yang menjadi amanah undang-undang sebagai lembaga yang membuat atau merangkaikan konstitusi, artinya menyusun undang-undang, bagaimana mestinya fungsi legislasinya gitu. Jadi betul-betul dia menyuarakan bagaimana dewan ini atau anggota DPR RI itu betul-betul dia berada dengan masyarakat, menyuarakan apa menjadi pesan dan harapan masyarakat. Iya betul. Dan sehingga dia bisa menyuarakan ke eksekutif, presiden, menteri. Tapi hari ini kan ada kong kali kong sepertinya. Hari ini kan sepertinya kan antara kalau udah partai koalisi mengkritisi agak susah gitu. Kalau sudah koalisi mau di ini agak susah ya. Agak susah. Ya karena kalau nggak cair barang tuh. Nah, udah dikasih jatah masalahnya. Iya. Persoalannya. Ya masalah itu ya mudah-mudahan anggota dewan saat ini ya walaupun koalisi yang salah tetap salah seperti itu ya bang. Ya harusnya ya didukung, kebenaran harus didukung. Kekeliruan dan kesalahan kebijakan itu harus segera direvisi dan harus sesuaikan dengan kebutuhan rakyat gitu, bukan kebutuhan investasi yang kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan para investor ataupun penguasa pada hari ini gitu. Jadi betul-betul kebijakan dan konstitusi itu untuk menyelamatkan rakyat, untuk meninggikan harkat dan martabat rakyat, untuk meninggikan ekonomi masyarakat. Bukan hari ini misalnya dengan kebijakan-kebijakan yang ada cenderung memberikan efek yang kurang membahagiakan bagi masyarakat gitu. Maka mahasiswa lah yang hari ini kita sangat bersyukur dan senang, kita mendukung sepenuhnya gerakan ini, mudah-mudahan bisa didengar oleh para legislatif
dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan oleh eksekutif, oleh pemerintah apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan tuntutan mahasiswa pada hari ini. Dan kita harus berbangga hati bahwasanya gerakan mahasiswa ini sangat masif, serentak mulai dari pusat sampai tingkat daerah. Kita lihat di Jakarta luar biasa mengepung wilayah istana misalnya, jalan-jalan di protokol di Jakarta. Di daerah-daerah termasuk di Kota Batam itu juga melakukan aksi yang sama dengan tuntutan yang sama gitu. Bahwa ini mahasiswa sudah bersatu menegakkan keadilan dan menuntut keadilan itu gitu. Kira-kira itu Ketua. Oke, siap. Jadi mungkin itu saja Ketua. Jadi pandangan Ketua sangat mendukung ya aksi mahasiswa hari ini. Ya, saya kalau bicara misalnya pengalaman sebagai Ketua BEM di UMM, ya terasa terpanggil gitu ketika ada perkumpulan atau pertemuan ataupun aksi-aksi demonstrasi seperti ini gitu. Karena kita kalau bicara historis kita juga pernah jadi aktivis ya kan. Iya, kita juga senang gitu pegang-pegang megafon dan sebagainya. Dan saya sudah 2 kali ada pertemuan secara nasional, mulai dari BEM Nusantara, kemudian BEM seluruh Indonesia, itu pertemuannya di Malang sama di Jogja gitu. Itu saya ikut gitu sebagai keterwakilan BEM UMM waktu tahun 2019 dulu. Kemudian ada BEM PTM dulu, itu BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah gitu. Jadi dengan diskusi-diskusi ilmiah, dengan kajian-kajian isu-isu nasional itu luar biasa sebenarnya. Dan saya sebenarnya ada pertanyaan gitu, kenapa hari ini Cipayung tidak hadir gitu, tidak muncul se-ekstrim BEM NAS atau BEM SI gitu. Iya betul. Ini harusnya Cipayung turut betul-betul bersama dengan BEM-BEM ini untuk menyuarakan aspirasi ini gitu. Dan kita lihat beberapa hari minggu yang lalu itu IMM sudah turun aksi di jalan luar biasa gitu, dan kita apresiasi, dan itu suara IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah luar biasa untuk meminta untuk menunda untuk tidak menunda pemilu atau tidak ada istilah lagi 3 periode gitu. Itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah duluan aksi. Ini tanggal kalau nggak salah sekitar tanggal 28 Maret 2022 kemarin itu mulai aksi. Sampai detik ini mereka aksi. Dan ini mahasiswa kita support lah, baik yang di pusat Jakarta atau di daerah, kita apresiasi, dan mudah-mudahan mereka tidak melakukan anarkis dan menyampaikan pesan-pesan orasi-orasi yang santun, dan betul-betul pihak legislatif dan eksekutif juga memenuhi apa yang menjadi tuntutan dan harapan dari masa aksi ataupun harapan dari masyarakat Indonesia. Oke, baik, itulah tadi pembahasan kami terkait pandangan Ketua Pemuda Muhammadiyah terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa se-Indonesia tepat pada hari tanggal 11 ya, hari Senin tanggal 11 April 2022. Dan alhamdulillah dari Pemuda Muhammadiyah Kota Batam sangat mendukung aksi mahasiswa, yang jelas dengan bukti-bukti yang kuat, kemudian dengan aturan-aturan unjuk rasa ya, ikuti prokes, kemudian memberikan orasi yang baik ya, sopan santun dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja teman-teman, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas pembahasan kami mungkin ada singgung-singgung sedikit ya terkait para penguasa-penguasa negeri ini. Nah, jadi mungkin itu saja teman-teman. Ini sudah panjang lebar kita membahas ini ya, mau salah-salah tidak sudahlah begitu kan, orang timur bilang pica kasih pica toh gitu ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan podcast terbaru dari kami. Nunwal kalami wa yasturun billahi fi sabil fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat kami dari HB Official. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.